comment, and subscribe. Bye. Kalau meninggalkan yang dilarang itu harus sepenuhnya. Kalau patuh sejauh kemampuan katanya. Omah sanggup sang katanya bina pebut padung sanggup. Omah hai lom bayu takut pakan. Hana takut, hana peng, hana tapu kipan dah baik bayu berarti. Saya nak sanggup berangkat haji hana peng. Baik je. Pak. Omah lur peng kala kesihatan hana baik je haji hana wajib. Saya bisanya salat itu sambil duduk. Duduk saja. Pak, duduk saja. Saya nak bisa duduk berbaring saja. Pak. Jadi menjalankan perintah Allah sejauh kemampuan kita. Makanya nanti ketika khatib membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Ya, ini apa namanya? Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau kita melihat kitabnya Imam As-Suyuti tentang asbabun nuzul, ayat ini sudah mansukh, sudah dihapus. Dihapus dengan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Jadi kalau tadi itu bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Makanya menyota bedah malam baik temayang 2 rakaat madangnya cilek-cilek temayang sampai berapa rakaat. Ini kalau kita memahami ayat yang pertama. Kalau beribadah semaksimal mungkin baik cilek-cilek. Tapi Allah tahu karena umat Muhammad ada yang tidak sanggup, naik yang sanggup. Makanya Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kemampuan kalian. Malun hana mampu baik bebuk yang mampu undang dah mampu. Mandum hana mampu nomor oleh nanti insyaallah mampu berau. Ya nampak. Tapi kalau larangan itu tak ada pilihan-pilihan. Larangan minum khamar, larangan main judi. Malun hana mampu lun. Belum tinggal setengah hanya setengah-tengah harus tinggal mandum. Ya. Tapi kalau perintah boleh perintah Pak. Saya mampu sekian saja boleh, tidak ada masalah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Nah ini sekarang hadis sunnah tadi Pak. Jadi paling enggak kita dengan menjalankan sunnah itu kita hidup dengan keberkahan. Nyaude menurut dia tanya menurut lon, sampai menurut lon nya harubina. Apa salahnya kita ikuti sunnah? Sudah dapat arahan, dapat pahala lagi Pak. Karena kita menjalankan sunnah. Salah satunya ini. Padahal kan simple, hal yang ini simple sekali Pak. Maka Rasulullah mengatakan sebenarnya amal ibadah itu banyak sekali, cuma manusia saja yang tidak mau tahu. Banyak sekali amal ibadah. Salah satunya ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh apa? Amara bilaqil asabi wasafhati. Dengan apa? Menjilat ini Pak. Tangan. Jadi setelah makan dia jilat-jilat tangan. Apa kata Rasulullah? Wa qala innakum la tadruna fi ayatil barakah. Fi apa ini? Ayuhil barakah, rawahul Muslim. Kalian tidak tahu di mana ada keberkahan itu. Jadi makanya isaplah semua jari-jarimu kata Rasulullah. Kemungkinan keberkahan ada di sini. Kenapa kita minta berkah nih, Pak? Walaupun nasi sedikit kita mencari berkah. Ada hadis yang berkaitan tentang itu juga. Wa fi riwayatin lahu. Pada riwayat Muslim juga, hadisnya ini agak panjang sedikit, tapi tentang itu juga. Idza waqa'at luqmatu ahadikum. Kalau kita sedang makan, ada penajihan, satu suap atau ada kuih. Wate menjak pajoh, tiba-tiba reut. Golam tak pajoh reut. Ya nampak. Kitanya jino na istilah bino kan. Hai ni golam 5 minit cak aju memang. Hai ni hana pupunya, golam 3 minit nyan. Nenek golamnya, nyan hadisnya. Itu ada hadisnya rupanya. Itu ada hadisnya. Ini seperti begini. Ketika doa kafarat kan. Subhanakallah bihamdik doa penutup Pak. Ya, doa penutup kafarat majelis. Ya ada datanya dari mana doanya? Sebagai orang mengatakannya wa tablek, doa tablek. Kan doa tablek ya, Pak. Itu doa yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis mengajarkan sahabatnya, langsung turun Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Baca doa itu ya Muhammad. Supaya apa? Supaya berkah. Ya nampak berkah. Jadi kita baik tanah. Doa awak dah blek ke? Ya Pak. Kan doa awak dah blek Pak.
Itu doa Rasulullah yang diajarkan oleh Jibril. Ketika habis mengajarkan sahabatnya, Rasulullah membaca itu. Nya lagi nyoci. Idza waqa'at luqmati ahadikum, kalau seandainya kue yang kalian makan atau makanan yang kalian makan atau korma atau apa saja sebelum masuk ke mulut tiba-tiba jatuh. Kalau jatuh, kata Rasulullah, falyakhudha, ambillah itu. Ketika kamu ambil, apa yang kita lakukan? Fal yumitu maka nabiha min azab, bersihkan dari kotorannya. Kan aku tahu nampak tak pegeling. Setelah itu falyakulha, makanlah makanan itu. Pertanyaannya, untuk apa kita buat seperti itu? Untuk apa kita ambilkan mentang apa yang gedanya? Nya padung kue cuma Rp1,000. Kan bisa kita beli lain. Nya nama. Baik gara-gara Rp1,000 pegah ligau krit hal ligau mbak. Krit hal ligau. Kan kita bisa beli lebih daripada itu. Walaupun jatuh 5, kita bisa beli lain lagi mbak. Napa yang lebih Rp10,000? Rupanya ada rahasianya rupanya. Ya. Pakar Rasulullah gayu pajuhlau. Ada rahasianya rupanya. Yang tidak kita ketahui. Apa rahasianya? Wala yada'ha li syaitan. Karena nanti dia akan dimakan oleh syaitan ya mbak. Rupanya syaitan sudah menunggu-nunggu dia. Nya dia taduk kedai kopi nanti peloro mbak. Nya syaitan kai duduk tidur kai duduk ini mbak. Hidup ipreh mbak. Berarti yang duduk kedai kopi kan di peloro ngaji 20 ini mbak. Nah syaitan mbak. Dia tunggu jatah dia mbak. Jatah syaitan itu 2. Yang pertama makanan yang jatuh. Yang kedua makanan atau minuman yang diminum seseorang, dimakan seseorang tanpa baca bismillah. Ya, maka jiji preh ni. Dah sebelah nak baca bismillah. Nya jatah agaknya. Jadi makanya iblis syaitan ini pernah minta kepada Allah. Ya Allah, engkau tidak adil. Ya, tidak adil. Hana adil berkah ke Allah. Allah mengatakan apa yang tidak adil saya? Syaitan mengatakan engkau memberikan Nabi Adam tempat tinggal yang layak. Engkau berikan makanan dan lain sebagainya. Kami kok tidak engkau berikan apa-apa? Allah menjawab, sudah saya berikan kalian. Semenjak kalian saya turunkan dari langit, itu apa diberikan oleh Allah? Makanan saya berikan juga. Ditanya oleh iblis, mana makanan saya? Allah menjawab, setiap makanan Bani Adam yang tidak mengucapkan bismillah itu makanan kalian. Setiap Bani Adam yang minum tidak baca bismillah itu makanan kalian. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di situ ada dialog antara 2 syaitan, 2 iblis. Satu syaitannya tembun, tabotuk syaitan pijut ni mak. Ditanya oleh tembun, hai pijut dah lagu, pijut dah dia pada sama profesi sebenarnya. Kenapa kamu kurus sekali? Ditanya oleh pijut, ram bukan tembun dah ni mak. Lo bukan apa namanya, lo pijut ram bukan tembun dah. Apa kata yang gemuk tadi mak? Saya itu selalu mengikuti ada manusia-manusia tidak baca bismillah. Ketika dia makan tidak baca bismillah, makanannya juga jatuh, itu jatah saya itu. Ipegah liang piju pun, oh malun hana jatah tepu lun. Saya duduk dengan si fulan dibaca bismillah. Lun duduk dengan si fulan baca bismillah. Tidak ada makanan yang jatuh. Maka piju-piju lun. Pertanyaannya, apakah syaitan dan iblis bisa merasai makanan yang kita makan? Dijawab oleh Imam Qatadah dalam tafsir beliau, asyaitanu yadzuqu wa yat'am. Setan itu bisa memakan makanan kita dan merasai makanan kita dan kenyang dengan makanan kita. Beda fikir panina setan. Baju makanan kita, rupanya baju apa? Jadi setan itu dia makan makanan kita, dia merasai makanan kita dan dia kenyang dengan makanan kita. Maka jika kita nyaw, hana pelahiran pak. Na urang menyona acara-acara kenduri, nya pak. Nyan makanan kalau lagi gunung mai pak. Bukan lagi gunung. Engkau hana pai dulu engkau. Engkau hanapai dulu, sayur hanapai dulu. Sehingga payah mai piring tambah tu. Sabah buun tang lagi gunung, tambah tu piring kuah ngengkut ni, Pak. Tapi makanannya terus seperti itu. Tetapi piju tambah bina apa? Bedah na raya-raya je kalian, Pak. Nyan menyona urun tanyang minat, naci urun ja malun. Iban cara le, Pak. Nyokan je penyakit ro. Belum pajuh bula vitamin na mandum na, lon tanyang haji. Waten pajuh bulan baca bismillah. Nya kagak imai hana jauh. Menyo hana jauh berarti hana baca pak. Nyo tandai ke baca ke pegang lon dalam baca bismillah. Menyo ke im berarti hana baca ya pak. Ke im kan nyan pak. Nah tirau pejabat kamu duduk dalam meja pak. Genya hana baca tepu ke im. Lon tanya apakah hana baca?
Mak lupa jauh pi sakit, lupa jauh nyopi je, lupa jauh macam-macam sakit lupa jauh. Pantangnya pantang mendung pantang. Lupa kahilun semacam hana pantangannya Pak, lupa kahilun. Hana pantangannya. Nasi saja kalau sudah berlebihan itu dilarang Pak. Minum saja sudah berlebihan itu dilarang. Bahkan kitanya maklun pun nak ubat, lu tanya ubat hana jauh-jauh. Drawat lain baca satu dan baca bismillah. Kagak im Pak. Oh berarti hana baca im. Hana baca bismillah. Nyan Pak. Ini public figure juga hana baca bismillah. Lupa kahilun, hana pelai jauh-jauh nak ubat Pak, lupa kahilun. Hana pelai jauh-jauh. Lu baca bismillah mentang ton. Setiap buat bismillah. Alhamdulillah, baca buat bismillah. Itu syaitan tak bisa mengambil jatah bapak. Ini jatah diambil syaitan, katanya berpenyakit lah Pak. Makanan hijau, ibi hijau oleh syaitan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini kelanjutan hadis tadi. Wala yamsah yadahu bil mandil. Sebagian orang Arab bacanya mindil. Mindil, mandil. Setelah makan, jangan cuci tangan dulu. Jangan ambil kain lap dulu Pak. Jangan lap tangan dulu dengan kain lap. Mindil itu kain lap. Ini ba'il sak namanya. Arti ba'il sak apa? Kita biasa habis makan, tak culok jaro, tak cok junyan. Tak lap ju jaro Pak. Nyan Pak. Wala yamsah yadahu bil mindil. Jangan kalian itu, kata Rasulullah, mengambil kain, mengambil serbet dan lap tangan kalian. Hatta yal'aqa asabi'ahu. Sehingga dia menghisap dulu jari-jarinya. Nyan Pak. Jadi menyok bek jihad Pak, isap sebagai nyan mentang Pak. Nyan Pak. Karena sudah disuruh oleh Rasulullah. Setiap suruhan Rasulullah itu pasti ada hikmah di situ Pak. Nak mungkin Rasulullah apa ngomong macam-macam, nak mungkin kalau bukan dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Oh tak isap mentang supaya apa nanti bacut mentang jecit Pak. Sebelum dia itu mencuci tangannya. Jadi apa yang dia baca putanya, tak culok jaro, tak cok serbet. Nyan Pak, tak cok serbet. Ada apa sebenarnya? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah. Dia tidak tahu dari makanan yang tadi itu mana ada keberkahan. Kalau ada lengket makanan di sini, kemungkinan keberkahan itu datang makanan di sini, Pak. Sehingga kita membuang keberkahan, Pak. Yang dapat juga bunuh anak berkah, baju berkah di sini, Pak. Ini bisa memaknai dengan makna yang lain. Kalau makan sesuatu itu, kalau tidak habis makanlah sedikit. Nyo dapat juga buku jai, Pak. Biar tinggal dalam sedengok. Ini artinya apa? Dibenci, Pak. Dan tidak ada berkah. Hanya keberkahan, Pak. Maka kalau ingin berkah, kata Rasulullah SAW, makanan itu disuruh habiskan. Sampai-sampai kata Rasulullah, walaupun sudah habis, ada yang tinggal di tangan itu yang kamu isap, kata Rasulullah SAW. Itu yang kamu isap. Dan kamu tidak tahu keberkahan itu datangnya dari mana. Ya, nih, Pak. Jadi bisa saja kita makan hari ini, maka kaduk keberkahan. Kita kan berkah kita cari, Pak. Maka lagi bunuh lagi gunung, Pak. Mungkin keberkahan ada, Pak. Pekan bismillah tang kebaca. Abe kebaca bu tinggal lombu binan, Pak. Dia nak tahu mungkin ada keberkahan di situ. Ya. Sekarang kita lanjut. Hadis selanjutnya hampir sama juga seperti hadis ini. Jadi hadisnya, wa fi riwayatin lahu. Pada riwayat yang lain, inna syaitan yahduru ahadikum inda kulli syai'in min sya'nihi. Rupanya syaitan itu selalu bersama kita. Jadi baik dipikir kita yang tidak Pak. Ya, Pak. Kalaupun kita tidak yakin sama Raqib Atid, tak pegang haji. Lo Raqib Atid hana yakin lun. Kecatan amal ibadah hana yakin lun. Lun hana yakin dengan malaikat hafazah. Hana yakin je malaikat hafazah. Paling enggak kalau kita tidak yakin kepada Raqib Atid. Kita tidak yakin kepada malaikat hafazah. Paling enggak kita yakin apa yang diucapkan Rasulullah. Setiap kamu ada setan yang terus mengikutimu. Maka katanya pegang baca bismillah. Baik sampai dalam WC ada setan. Ada baca bismillah, dalam masuk WC bismillah. Dalam WC bismillah. Maka waktu kita baca doa sama masjidnya kita tinggal di luar Pak. Teduh ini preh danya Pak. Pajai tebik di bulannya. Ipreh danya Pak. Makanya ada sekelompok setan ketika ada sahabat sudah masuk ke dalam masjid, sebagian duduk idang di luar. Maka hanya ada mau tang dalam Pak. Ya, dari bunuh kai baca bismillah auzubillah kaki no mentang dadang. Rupanya datang Umar bin Khattab. Ketika datang Umar bin Khattab, mereka ini kocar-kacir dan lari Pak. Itanya umpakan neplung Umar kata Umar. So saya plung Umar ni. Ya, Pak. Umar gawat dulu Pak. Tidak saja ditakuti oleh manusia tapi ditakuti oleh syaitan. Rupanya ada rahasianya. Kenapa ditakuti oleh syaitan? Umar bin Khattab susah dideteksi oleh syaitan. Apakah dia ikhlas beribadah atau tidak ikhlas? Tidak bisa dideteksi Pak. Kalau kita mudah sekali. Mudah sekali dideteksi oleh syaitan. Ketika kita berinfak
Rp1,000. Rupanya tak dapat seorang pasal Rp10,000. Oh maka telah lu kata Rp10,000. Dengar li setan tu berarti anak ikhlas harunya. Anak ikhlas harunya. Jangan ba. Binanci ni dalam buku yang lain. Dalam buku yang lain geduk lagi yang cerita le bagak. Hai pun dupu. Dia kalau bantu di bulan ni dengar li setan. Oh berarti anak betul orangnya. Setan tak takut sama orang seperti ini, Pak. Tapi Umar bin Khattab sangat ditakuti oleh setan. Setan tidak tahu Umar sekarang mau buat apa. Umar ketebik di rumah bersedekah je. Terkejut-kejut setan, Pak. Umar yang bersedekah. Umar buat ini, Umar berbuat begitu. Sehingga setan tidak bisa mendeteksi hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Umar tidak pernah bertingkah macam-macam. Kita juga tingkah macam-macam, Pak. Habis dah sumbang. Oh aduh katalah lu. Nya katalah lu. Ini dengan Umar berarti hana-hana aje nya. Umarnya ibadah penuh ke hana aje tepu. Oh hana-hana betulnya. Itu pulih setan ya, Pak. Jadi Rasulullah mengatakan, inna syaitan yahduru ahadikum. Syaitan itu selalu hadir bersama kita. Ya, selalu hadir, Pak. Ija' laju. Tapi nanti ada juga di ayat lain Allah katakan apa? Ada karin. Karin itu apa? Syaitan yang terus mengikuti kita sampai kita tidur. Jadi makanya karin itu dia tahu betul, Pak. Dia tahu betul ucapan kita, kebiasaan kita. Kita bisa bahasa ini, dia bisa juga. Kebiasaan kita yang tidak baik, dia bisa juga. Kebiasaan yang baiknya hendak bubur, Pak. Dia lihat saja umat biasa sama yang sunnah. Kalau ini dia tahu, Pak, kebiasaan kita. Ini namanya karin, ya, Pak. Tapi Rasulullah tidak mengkhususkan karin. Rasulullah cuma mengatakan, sesungguhnya kata Rasulullah, asyaitanu yahduru ahadikum. Dia selalu mendatangi seseorang itu. Kapan dia datangi? Inda kulli syai'in min sya'nihi. Dalam semua kesempatan. Bukan pergi salat saja. Makanya naci urun jak semayang. Dari rumah kagak siap-siap semayang, Pak. Gejang ke depan. Rupanya tengah-tengah jalan kah nak jadi dia semayang. Kau tengah ke kupi, Pak. Gakilah dia kupi le, kaki je kupi. Wudu kalau gecok. Mandum kalau tinggal berangkat ke masjid, di tengah perjalanan hana je deh jak masjid. Telefon lingan atau dia pergi ke kedai kopi sendiri, Pak. Telefon lingan hom jak masjid. Hai nedu ino le, Pak. Ai jika geduk wenan, Pak. Geduk inan. Makanya nanti yang seperti yang pertama tadi kan digoda oleh setan. Yang kedua setan juga. Setan jenis manusia. Ya, Pak. Jadi dia dalam setiap momen. Beta fikir dia dalam yang metang, oh gejak dan buat lain hana. Tidak, sampai ke masjid pun dia ikuti, Pak. Sampai ke masjid dia ikuti. Ini maksud kata Rasulullah, inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi. Sampai-sampai ke makanannya. Ya, Pak. Terus diperhatikan oleh setan. Maka kenapa kita ketika makan sesuatu harus baca doa makan. Ya, doa makan. Paling enggak kita baca bismillah. Paling enggak kita dengan tangan kanan, Pak. Maka kenapa Rasulullah mengatakan jangan dengan tangan kiri? Karena itu kebiasaan setan. Setan sudah mengikuti kita dan melihat kebiasaan kita. Oh, makai pertama dorongan kita nyawa, Pak. Ya. Makan dengan kiri. Setan itu dengan kiri dia makan. Setiap ada makanan jatuh dengan tangan kiri dia ambil. Setiap manusia tidak baca bismillah dengan tangan kiri dia makan, Pak. Dia makan. Nya menyodoh setan yang kita mungkin hanya dengar le, Pak. Mungkin menyodoh hai le dapat jauh, Pak. Pakai tapi diko katanya, Pak. Itu ni kalian, Pak. Ya. Makanya bacalah bismillah. Bismillah. Dia paling takut dengan bismillah. Maka dalam riwayat Syekh Tantawi dalam tafsir beliau, setan itu selalu berteriak dalam beberapa hal. Yang pertama, ketika dia dilaknat oleh Allah, maka iklik setan luar biasa, iklik setan, Pak. Satu. Yang kedua, ketika dikeluarkan dari rahmat Allah, diusir dari langit, nyanyi iklik setan luar biasa, Pak. Yang ketiga, hina bu'itha Muhammad, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, nyanyi iklik setan luar biasa. Yang keempat, hina nuzilat suratul Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah, nyanyi iklik setan luar biasa. Makanya ketika kita ingin melakukan aktivitas baca saja bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang benar baca. Kemudian setelah itu kalau ada doa khusus ya baca doa khusus itu. Maka sampai ke makanan. Fa idza sakata, kalau makanan itu jatuh yang kita makan. Fa idza sakatat min ahadikum luqmatu, kalau ada makanan jatuh, falyumit maka nabiha min adha, maka cepat-cepat ambil makanan itu, bersihkanlah dari kotoran tadi, Mak. Bersihkanlah nyan baju ya. Fayaqulu, dan makan kembali makanan itu, kata Rasulullah SAW.
Jadi BND dan fikirnya hana hadis. Yang kenyuh hadisnya Pak. Hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya riwayat Muslim. Makanan yang jatuh itu boleh diambil kembali dan dibersihkan yang kotornya. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan akan dimakan oleh setan. Wala yada'ha li setan. Jangan pernah tinggalkan makanan jatuh tadi untuk setan, kata Rasulullah SAW. BND tembun setan gara-gara katanya Pak. Setan tembun gara-gara katanya. Menyo setan kat tembun, nyan makaji dia menggoda kita pun enak sekali. Tajak je di bulan makanan. Pihna tapi mandumna baji maknya. Ini paling enggak setan itu kapijut dan dia itu agak malas-malas menggoda kita. Allah haid aja bismillah baca mendui baca Pak. Maka dalam semua hadis itu bukan ketika makan saja. Ketika pakai baju juga baca bismillah, lepas baju juga bismillah. Dalam hal apapun juga bismillah. Maka aurat kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syaitan tadi tidak bisa macam-macam dengan kita. Ya, kapal 7. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi lunduan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.